mewawancarai seseorang ini yang di hadapan saya ini. Sendiri kan ya? Oke, baik. Kita di sini akan mewawancarai seorang gamer ya, Bang ya. Gamer ya, bisa dibilang sebagai gamer juga boleh. Boleh perkenalkan diri dulu ya, Bang ya. Silakan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Rajat Setiawan. Dan saya tidak tahu kenapa saya diundang ke acara Talking with Erza. Nah, jadi sekarang saya ada pertanyaan nih Bang seputar teknologi tentang abang bermain game gitu kan, atau smartphone yang abang gunakan untuk bermain game. Baik smartphone ataupun komputernya Bang. Nah, di sini tentang berkaitan dengan game ya Bang ya. Bagaimana performa atau smartphone yang abang gunakan untuk nge-game tuh banget? Apakah harus kualitasnya harus bagus nih gitu atau apa gitu? Kalau untuk daily driver, saya sih menggunakan dari merek Poco ya, dari Poco X3 Pro. HP yang disebut sebagai anomali oleh kebanyakan orang itu karena bayangin aja di harga 3 jutaan dia tuh pakai prosesor atau chipsetnya tuh yang level flagship gitu, level pakai Snapdragon 870 kalau tidak salah saya. Nah itu untuk main game saya rasa sih pada zamannya ya, itu HP rilis pada tahun 2021 itu sangat baik itu untuk main game apapun bisa dilibas lah pokoknya, apalagi pakai RAM-nya dia pakai 8 GB LPDDR4 atau 5 saya lupa. Lalu penyimpanannya juga udah pakai 256 GB, udah gede banget pada zaman itu ya, 2021. Terus untuk main game apapun yang saya mau itu pada saat itu sangat mumpuni, tapi karena setelah beberapa bulan tuh banyak isu-isu tuh HP yang saya pakai itu, ada yang mati total lah, ada yang overheat karena terlalu panas untuk digeber main game segala itu. Jadi saya kurang-kurangin lah untuk main game pakai HP saya sekarang. Nah, sekarang kan sudah tahun 2024 ya Bang ya. Nah, sekarang kan tahun 2024 kita tahu sendiri kan kayak smartphone atau user yang banyak Android ataupun iPhone gitu kan. Sekarang Bang kan HP sekarang kan Android kan masih tahun 2021 kan kemarin. Nah, itu gimana performa baterainya sekarang untuk abang main game? HP yang saya pakai untuk kesehatan baterai sih tentunya pasti udah turun ya, walaupun kalau di Android itu tetap terlihat 100%, tapi cepet banget gitu ngedropnya gitu kan ya. Ya, nggak tahu sih kalau di iPhone mungkin baterai HP saya itu tinggal 20% mungkin, karena udah boros banget, sumpah, udah boros banget. Berarti kalau sekarang tuh kalaupun abang main game berarti harus dicas, harus standby gitu ya dasarnya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang kalau mau main game. HP itu nggak boleh main game sambil dicas kalau HP kamu mau awet gitu. Jadi selama ini sejak saya beli HP ini 2021, kalau dulu waktu awal-awal baru ya saya pakai untuk main game sambil dicas apa segala. Cuma karena saya melihat HP ini agak lemah di bagian prosesornya itu tadi, karena dia pakai prosesor yang tinggi tapi tidak dibarengin dengan sistem pendinginan yang bagus. Jadi HP-nya cepat panas dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada bagian komponen hardware-nya. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau main game jangan sambil dicas, kecuali ada kecualinya HP kamu udah punya namanya fitur bypass charging. Oke. Nah sekarang kalau misalnya abang main game kan harus dengan smartphone kan. Nah terus gimana kalau misalnya abang tuh pengen main game tuh di komputer gitu kan? Kalau di komputer apa saja game yang dimainkan? Kalau di komputer saya main hampir semua genre game sih saya mainin. RPG saya main, terus kapasitasnya lebih memadai gitu ya. Kebetulan PC saya lumayan ya cukup lah untuk main game yang saya inginkan. Nah, untuk Anda sekarang yang sudah terbiasa dengan perangkat dari komputer nih kan, kayak perangkat-perangkat yang bagus gitu kan, terus PC-nya yang mumpuni gitu kan. Nah, terus bagaimana cara abang merawat komputer abang tetap awet gitu? Untuk merawat ya, terutama yang paling mudah ya jangan malas untuk membersihkan debunya ya di komputer kalian, karena debu itu sangat jelek lah ya kalau dilihatnya juga ya. Terus juga itu bisa mengurangi kesehatan komponen komputer kalian.
Terus untuk perawatan yang lebih advance lagi, yang lebih apa bahasanya ya, untuk perawatan rutinnya lah, itu jangan lupa untuk diganti pasta pada prosesornya. Pada prosesornya itu karena kalau dibiarkan terlalu lama juga nanti bisa overheat. Yang kalau kalian sering dengar itu baru hidup berapa detik langsung mati, hidup berapa detik langsung mati. Nah itu kemungkinan itu karena terlalu panas itu suhunya walaupun baru dihidupkan. Terus yang lemot apa segala itu tuh jangan lupa dibersihkan sampah-sampahnya tuh kalau di komputer. Paling tidak gunakan banyak. Menurut Anda Bang, komputer apa saja yang bagus untuk digunakan dalam bermain game atau desain grafis gitu? Kalau komputer apa saja? Kalau merek sih saya tidak punya suatu patokan tertentu merek apa yang bagus, karena dalam dunia komputer ini ya semakin bagus harganya semakin bagus juga barangnya gitu. Maksudnya bagus harganya itu semakin tinggi gitu ya. Kalau saya bisa rekomendasi itu ada merek yang memang lumayan bagus. Itu ada dari MSI, itu lumayan bagus juga. MSI mungkin merek yang jarang didengar oleh orang-orang awam. Karena biasanya kan dengar Asus, Acer, segala macam. MSI itu lumayan bagus. Lalu ada juga dari itu Galax, itu lumayan bagus juga. Untuk yang lumayan murahnya itu ada Galax lumayan. Nah kalau sekarang balik lagi ke komputer, untuk masalah komputer yang sering abang ketahui atau sering abang lihat gitu kan, apalagi abang kan bermain game di situ kan, walaupun PC-nya bagus tapi pasti ada kan kayak atau tadi yang abang bilang ada stuck di logo kan, terus bagaimana abang mengatasinya? Oke. Kalau di komputer itu sebetulnya semua masalah itu bisa dideteksi melalui bunyi bip. Itu ada bunyi bipnya. Kalau komputer kita bermasalah itu sebetulnya ada bunyinya. Ada berapa bip, berapa kali bip panjang, berapa kali bip pendek. Itu penjelasan panjang sekali kalau saya jelaskan ya. Itu ada bipnya itu. Jadi dari bunyi ada itu tuh bunyi gitu. Kita bisa deteksi itu. Oh kalau bunyi bip sekian, panjangnya sekian, pendeknya sekian, itu kerusakan di bagian apa. Lalu ya begitulah. Lalu kalau mau simpelnya lagi ya, kalau udah dipastikan nggak ada kerusakan di misalnya komponen yang bagus semua gitu, ya RAM-nya semua masih bagus, ya kebanyakan orang daripada ribet gitu kan, bisa ulang aja. Kita yang lebih meresahkan. Ya pokoknya kayak baru lagi. Baru lagi. Dan juga apa saja yang abang ketahui gitu kan tentang komputer-komputer ini yang menurut abang tuh wah ini nih nggak layak pakai nih gitu kan, terus ini nih harus diperbaiki apa gitu, atau tentang keyboardnya gitu ada masalah apa gitu kalau sedang bermain game. Apalagi kan kalau misalnya kita bermain game kan keyboardnya terus mouse juga jalan semua kan. Nah itu kalau masalah keyboard sama mouse ya, kalau dalam dunia komputer yang perlu diingat adalah sesuaikan dengan budget. Karena kamu mau punya komputer dengan budget berapapun bisa. Kamu punya budget 1 juta ingin punya komputer itu bisa. Punya budget 100 juta ingin bikin komputer itu bisa habis. 100 juta itu bisa habis juga untuk bikin komputer doang kan. 1 juta juga bisa. Jadi bisa diinikan aja. Yang 1 juta janganlah dipaksa untuk memainkan atau menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat gitu. Ya kita sadar diri juga gitu kan dengan kemampuan komputer kita. Terus dilihat komponennya ini keluaran tahun berapa. Kalau sudah terlalu tua ya jangan dibeli, jangan dipakai. Ya seperti ya kalau manusia kan lansia udah susah gerak dong. Sama juga demikian dengan kalau di segitu aja ya bang tanya saya. Terima kasih bang sudah memenuhi ke itu. Dadah.